Halo semuanya, kenalkan saya Adil Al-Hafid, saya dari Institut Teknologi Kalimantan. Halo, perkenalkan nama saya Saraswati Tiara Raharjo dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Halo, perkenalkan nama saya Ingrid Ivana Wila dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Wulan Jana Ardita dari Program Studi Pendidikan Seni Tari STKIP PGRI Banjarmasin. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ini adik-adik dari berbagai macam wilayah, tidak hanya di di Kudus. Dari luar Jawa semua, Ibu? Dari luar Jawa semuanya. Dari mulai dari Kalimantan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, terus Bali. dari Bali. Oh, Udayana 1. Medan. Wah, keren. Palopo, Makassar 1. Kupang ada 3. Oh iya, terima kasih sekali. Ya, selamat datang. Inilah kondisi di Jawa, dalam artian Jawa Tengah, khususnya Margolaras di Pati, ya toh. Mungkin adik-adik belum tahu ya, Balai Margolaras di sini, ya toh. Perlu sedikit saya sampaikan, Bapak Nyen Sewu, ini Bapak pendamping ya, Ibu. Pendamping dari Kudus. Ini kegiatan bagus sekali. Jadi biar yang di luar Jawa pun juga tahu. Betul. Dulu layanan kami juga sampai luar Jawa, Pak. Tetapi setelah ada program baru ini, wilayah jangkauan kita tidak sampai di sana. Di sana juga ada balai-balai tersendiri, gitu. Saya lanjutkan, BRSPDM, Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, itu di bawah naungan Kementerian Sosial. Jadi salah satu UPT-nya yang ada di Jawa Tengah yang menangani disabilitas mental. Jadi di sini jumlah PM-nya ada 100, yang terdiri kemarin itu ada dropping dari Surabaya, dropping 100 Pak, tetapi berjalannya waktu kemarin setelah di sini hampir 3 bulan, itu dia bisa mengingat kembali, bisa tahu lagi gimana keluarganya. Akhirnya dari beberapa PM-PM yang 100 itu sudah bisa kembali berkumpul lagi dengan keluarganya sebanyak 20. Yang kemarin itu yang kita antarkan, Pak. Itu ada yang ke Padang, ada yang ke Nunukan ya, Mas, perbatasan Malaysia. Sebatik. Nah, itu terus ke Kupang, terus di Jawa Tengah sendiri ada di beberapa, ada yang di Surabaya, ada yang di mana? Kebumen, Purworejo, Wonosobo, dan sebagainya. Itu semuanya kebetulan kita juga kerjasama dengan PKSK, SKPD-nya yang ada di masing-masing daerah, sehingga kita bisa menemukan keluarganya dan bekerja sama dengan dinas sosial setempat, bisa mengantarkan, mengembalikan
PM di sini istilahnya kalau bukan pasien ya, kalau di rumah sakit pasien ya, kalau di sini PM. PM itu artinya penerima manfaat ya. Ya, di sini ada 100, ini kebetulan ada 1 yang sedang kita rujuk di rumah sakit jiwa. Jadi kalau kondisinya sedikit mengalami gangguan, rada relapse gitu, halusinasinya kambuh kembali, sudah tidak bisa ditangani dengan teman-teman yang ada di sini. Teman-teman di sini itu ada pekerja sosial fungsionalnya, ada psikolognya, ada dari medisnya. Nah, penanganan di sini hanya itu ya, rehabilitasinya. Nah, itu kita rujuk ke sana. Untuk kegiatan yang ada di sini, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kami ada terjadwalkan ya. Kenapa ini kok tidak ada kelihatan sama sekali? Ini satu karena cuaca kurang mendukung, hujan. Biasanya kalau sudah habis apel ada morning meeting dari teman-teman kami dari Peksos dan profesi yang lain, kita morning meeting kan. Terus habis itu ada kegiatan. Vokasionalnya kegiatan di sini itu ada pertanian, nanti sebentar lagi juga ada instrukturnya, nanti kita kumpulkan. Ini berhubung cuaca seperti ini, ya mungkin nanti tidak bisa ke lahan, ya nanti kita lihat ya Pak ya. Kalau misalnya memang terang, ya nanti kita bisa ke farming. Nah, nggak apa-apa jalan ke farming, nah tapi untuk mau ngobrol dengan PM-nya, dengan instrukturnya, dengan pendamping dari sini, monggo nanti kita carikan Mbak, carikan tempat lokasi yang lain ya, kalau sana tidak bisa digunakan. Nah, itu nanti mungkin bisa di showroom Mbak, yang sebelah sana, berbagi dengan batik. Nah, selain pertanian, pertaniannya apa? Itu di sini ada budidaya jamur. Nah, jamur ada nanti, monggo adik-adik kalau mau ngeliat ya. Terus kebetulan ini lahannya baru aja kita renovasi, jadi mungkin tanamannya belum ada. Karena baru ya kemarin selesai, terus pengolahan tanahnya dulu. Rencana sudah ada, nanti akan kita lanjutkan lagi hidroponik. Ada hidroponik, ada tanaman sayur-sayuran. Sebetulnya kalau yang kemarin-kemarin sudah ya, ya ada dari mulai umbi, kangkung, seperti itu ya. Ada cabai, tomat yang seperti itu. Terus budidaya jamur tadi sudah, sama ada kegiatan yaitu membatik. Batiknya batik tulis, bukan ya tulis, sama sekarang baru diajarin juga yang istilahnya apa Mbak? Cap printing ya, printing itu. Sama ecoprint sebetulnya kemarin juga sudah kami bawa pada saat-saat kita ada kegiatan pameran. Hasil karya anak-anak itu kita bawa. Mungkin nanti bisa dilihat juga, kita sudah ada SKA-nya, tapi walaupun belum jalan. Jadi ada beberapa hasil karya anak-anak yang ada di sini, PM yang ada di sini sudah bisa melihat lah. Oh hasilnya ya mungkin tidak bisa sebagus dengan orang-orang yang nyun sewu ya, yang dalam keadaan normal, tetapi walaupun dalam kondisi dia itu kondisinya gangguan jiwa, tetapi justru itulah mungkin ada salah satu terapi dengan membatik, melukis itu batikannya, itu akan apa ya, membuat dia mungkin tidak ngelangut ya Pak kalau bahasa Jawa. Kalau yang dari luar Jawa nggak tahu ya apa bahasa Indonesianya. Lamun, banyak lamun ya. Ada aktivitas ya gitu. Nah, mati gaya. Ya, tapi saya tanya dulu, ini sudah siap mau di sini? Mau berapa bulan di sini? Lah ya saya tanya dulu, nggak tenang aja, nggak kita ngobrol aja ya. Sudah siap bener. Karena di sini bukan yang normal-normal loh ya. Nanti ada yang lari, takutan. Ada nggak? Siap. Hah? Loh, bener ini saya tanya dulu ya kan? Nah, kebetulan di sini ada yang kemarin juga sudah dari Mbak Heni ya, dari Sinahurip. Itu Pak Umar yang lagi ngetren toh, viral.
nanti bisa deh mau ketemu ya. Konten Yang top di itu ya di YouTube ya. Ya oke. Oke. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama juga dari Sinahurip dengan kita. Kebetulan kemarin habis menerima Satya ya. Itu jadi memang sudah diakuin ya, atau dihargai untuk pekerjaannya Mbak Eni dan Mas Andi ya, Andi. Nah itu saya lanjutkan, ada batik tadi sudah nggih, dan pertanian, ada perikanan juga walaupun kecil-kecil nggih ya, sebisanya PM-nya lah Pak. Ibaratnya kami tidak terlalu banyak menuntut harus yang itu, tapi kita melihat kondisi PM-nya itu juga. Nah, selain itu juga ada bimbingan di sini ya toh. Ada bimbingan psikologis yang kebetulan itu Bu Dania. Yang tadi di sini itu Bu Dania ya, salah satu psikolog yang ada di sini. Pak Wahyu ini para pekerja sosial fungsionalnya. Kebetulan kami di sini ada berapa Pak? Sekitar 12 atau 13 ya. Pekerja sosialnya. Jadi di sini modelnya nanti ada piket. Untuk ada piket, dan perawat pun juga sama, kita piket ya, piket, jadi terpantau. Dan para penerima manfaat di sini tinggalnya di asrama, dalam artian wisma. Kebetulan ini baru saja direnovasi, jadi mohon maaf nanti kalau kok ada berantakan, kok belum sesuai dengan yang diharapkan, itu karena ini mau pindahan tetapi masih ada beberapa yang belum sesuai dengan itu, makanya kita ini sempurnakan lagi. Jadi tinggalnya biasanya satu wisma itu kurang lebih 12 sampai 13 orang ya Pak masing-masing, dan di situ ada penanggung jawabnya termasuk seperti Pak Wahyu dan teman-teman itu. Jadi memantau pendampingan juga dari masing-masing PM yang ada di wisma-wisma. Terus kita juga punya pramuwisma yang tugasnya yaitu untuk mengarahkan, soalnya nyun sewu ya, ada yang tidak semuanya bisa diajak komunikasi baik ya toh. Jadi perlu diarahkan, perlu ditunjukkan gitu nggih. Salah satunya ada pramuwisma yang ikut membantu. Monggo, ini kebetulan mohon maaf Ibu Kepala lagi ada undangan di Semarang di Dinas Sosial Provinsi. Nah, hanya menitipkan salam dan selamat nanti bisa bergabung. Semoga ini nanti oleh-oleh dari Pati bisa dibawa pulang ya, di sana di Kalimantan, di Bali ya. Nah, minggu depan pulang Bu mereka. Oh iya. Asalnya. Iya. Sedikit tambahan. Iya, monggo. Itu yang dari saya. Monggo, ini Pak Wahyu nanti lebih teknis. Nanti ini Mbak adik-adik ini mau diapakan di sini Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini Pak pakai ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat datang di BRSPD Margelaras di Pati. Tadi dari Bu Irna sendiri sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan kegiatan yang ada di balai di sini. Nah, jadi mungkin untuk adik-adik semua ini karena pembelajaran karena pembelajaran juga kalian datang jauh-jauh di sini untuk belajar melihat secara sendiri bagaimana pelayanan yang ada di kami. Jadi ada sedikit tambahan. Jadi BRSPD Margelaras Pati ini untuk saat ini tidak hanya melayani terkait dengan disabilitas mental. Jadi sekarang itu multi layanan. Jadi semua layanan terkait disabilitas itu sekarang menjadi salah satu layanan yang ada di kami. Jadi dari tunanetra, dari yang disabilitas fisik, sensor dan sebagainya itu sekarang untuk saat ini ya itu sudah menjadi bagian dari pelayanan yang ada di kami. Dan untuk BRSPD Margelaras Pati ini tidak hanya layanan di dalam balai atau istilahnya itu residensial. Kami juga melayani pelayanan yang ada di luar balai. Itu baik berbasis LKS maupun panti-panti milik swasta maupun yang
berbasis keluarga. Jadi mereka penerima manfaat itu ada di masing-masing rumah. Sebagai contoh untuk hari ini nanti, kurang dari Vertuni Bu ya. Dari Vertuni akan datang ke sini juga untuk menerima bantuan dari tongkat pintar. Di tongkat pintar itu yang elektrik itu Pak. Itu nanti kita undang ke sini lah, untuk besok kita juga datang, kita sebar Bu ya. Untuk wilayah di SK Residen Pati juga untuk menyerahkan tongkat adaptif itu atau tongkat pintar. Jadi tidak hanya disabilitas mental saja sekarang kita layani. Samping itu juga ada fisik, disabilitas fisik. Kita juga memberikan kursi roda elektrik, itu tergantung dari pengajuan jenis disabilitas dan pengajuan dari dinas sosial terkait Pak. Jadi kalau sebelumnya kita 7 provinsi, adik-adik ya, mas-mas ya, mbak-mbak ya, kita dulu 7 provinsi layanan. 7 provinsi. Jadi Jawa Tengah, DIY, Surabaya, NTT, NTB, Bali, itu dulu tuh masuk layanan dari kami sampai Papua dulu. Cuma karena kondisi COVID, akhirnya waktu itu tidak ada penerbangan, tidak ada istilahnya mobilitas kita terbatas hanya di wilayah Jawa. Akhirnya sekarang untuk wilayah-wilayah itu tadi diserahkan kepada Bali-Bali terdekat. Jadi untuk saat ini Margolaras itu hanya kebagian wilayah Jawa Tengah, SK Residen Pati khususnya, sebagian Jawa Timur dan seluruh Madura. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya terkait dengan disabilitas mental, kita juga ibarat sekarang multi layanan, semua disabilitas sudah menjadi bagian untuk layanan di kami, tergantung dari pembagian wilayah yang ada di sini. Jadi seperti itu sedikit tambahan dari saya. Dan nanti karena ini juga ibaratnya banyak juga dari bapak-bapak ibu yang harusnya bisa mendampingi kalian karena ada kegiatan-kegiatan yang lain untuk persiapan. Jadi mohon nanti kita ini aja ya, sharing aja ya. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan saja. Jadi namanya belajar, kita belajar bersama-sama. Karena namanya belajar itu tidak ada putusnya Pak ya. Betul Pak. Karena pengalaman itu adalah guru terbaik untuk yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin itu saja Pak Menit, sedikit sekilas dari kami. Mungkin ada sebelum kita melangkah ke belakang, ada sedikit apa-apa. Oh iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera semuanya, salam sehat. Sugeng Injang Ibu, Ibu dengan Bapak, kami dari modul Nusantara yang tahun ini di Universitas Muria Kudus kita menerima 12 mahasiswa ini yang beraneka asal, juga beraneka ragam, ada yang Muslim, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan berbagai suku. Mereka belajar selama 1 semester di UMK, belajar tentang Bhinneka dan toleransi. Oke, kemarin kita sudah ajak beberapa tempat perbedaan yang berbeda-beda, toleransi ada di Kudus. Terbesit di akhir pertemuan kami ingin tema kontribusi sosial, mereka praktek di lapangan, mereka belajar kebinekaan tapi yang agak anti mainstream Ibu, gitu Bapak. Jadi kalau bineka secara agama udah biasa, bineka secara ras udah biasa. Kami ingin bineka secara, ya mohon maaf, antara ODGJ dengan orang yang bukan ODGJ. Hari kemarin kita sudah kontribusi sosial dengan anak-anak ABK Ibu. Ya. Jadi mereka antara yang sempurna dengan spesial lah istilahnya gitu. Jadi mereka biar merasakan bahwa bineka ya hanya agama. Nah itu keinginan kami, besar harapan hari ini kita teman-teman bisa dapat pengalaman yang mungkin akan teringat seumur hidup ya. Kemarin sudah saya gojlok gitu, siap ya nanti kalau kalian nanti misalnya ada yang dikejar-kejar ya oke. Kemarin dengan Bu Eni bercerita nanti kalau bisa dibagi 4 tim katanya gitu. Terus nanti kalau ada ini teman-teman punya beberapa kenang-kenangan Bu, ada mau bawa bola voli 3 tadi ya, ada, terus ada hadiah untuk kaos nanti yang mau main misalnya kalau memungkinkan untuk bermain bersama. Tapi saya sudah pesan kalau nanti kalian di smash sama ODGJ jangan marah. Saya ODGJ ya gitu ya, yaudah lah kan gitu. ODGJ itu bebas. Bebas. Jadi kalian jangan marah gitu. Oke, teman-teman Ibu, terima kasih dari kami. ya. Ini ada titipan
Mas Agus tadi. Baik. Jadi gini Bapak, jadi mumpung kita berada di ruangan masih, jadi kan kita kemarin ada rencana ada empat bagian ya yang akan kita bimbing bersama. Jadi kita bagi sekarang aja. Di sini kan ada 12 sih, 12 mahasiswa dan mahasiswa. Bagi ntar kita 3. Jadi nanti ada yang di poli siapa saja, yang di batik nanti siapa saja, pertanian dan untuk yang di ruang terpadu. Cuma gini Bu, ternyata ruang terpadu dipakai. Jadi kita di sini aja, kalau di anu kita gitu. Jadi nanti bisa di ruang poli atau di mana. Kita situasi gitu Pak. Jadi kok bisa disabilitas mental itu untuk apa dia bisa membuat seperti ini. Ternyata dulu waktu kita BLK Pak ya, ketika ada ujian, salah satu peserta terbaik itu dulu justru malah dari mantan sini. Dari sini, dari disabilitas kan ini. Pernah ikut di BLK Pati, kita ikut. Terus di uji kompetensi sama BNSP. Alhamdulillah itu terbaik. Terbaik malah. Tepuk tangan. Jadi gini, sertifikatnya juga ada. Mindset orang, mindset mungkin dari kita sendiri saja waktu itu pasti tidak akan percaya disabilitas mental bisa atau tidak. Jadi waktu saya datang ke BLK, saya sampaikan ke mereka, tolong untuk menjadi anak didik di BLK itu kan harus ada tes formalnya. Ikutkan saja. Kalau memang tidak lulus ya sudah. Ternyata waktu itu yang kita ikutkan 6 lulus semua. Saya tanya ke ini petugas BLK-nya, Pak, ini jangan-jangan didongkrak ini gara-gara dari panti atau dari balai kita. Enggak Mas, ini lulus murni. Jadi mereka ternyata bisa. Dan itu seperti Pak Pur sampaikan tadi, ketika ada uji kompetensi, lulusan terbaik salah satunya dari Bali Margolaras. Penyandingannya juga bagus, rapi. Dulu saya pewarnaannya juga. Pewarnaan. Iya, bisa dilihat sih ini. Dan ini sebenarnya kalah sama yang dulu Pak ya. Yang dulu itu luar biasa. Dia dari proses awal sampai finishing akhir sudah mampu. Dulu kita buat teman-teman ini, teman-teman kantor beli, teman-teman bikin batik pecahan juga pecahan. Pandai. Tapi kalau dulu kan waktunya kan lama. Yang dulu itu hampir 1 tahun. 1 tahun. Dulu kan untuk penerimaan. Tapi kalau ini kan 1 tahun. 4 bulan. Saat ini hanya 4 bulan.